Tapi kalau bentol-bentol gitu dok, gatal-gatal juga nggak dok? Iya, Iya pasti. Ada yang gatal, tapi ada juga cuma bentol-bentol merah. Ada kayak rasa kayak celikit-celikit gitu, tapi kayak rasa kayak ketusuk-tusuk. Ada yang begitu keluhannya. Hai Sahabat Indrayana, selamat datang di podcast Sahabat Indrayana, di mana tempat ngobrol santai tapi tetap berbobot mengenai kesehatan. Nah, di episode kali ini kita akan membicarakan topik mengenai biduran. Nah, di samping aku nih sudah ada dokter ahli asma dan alergi yang akan menerangkan mengenai topik kita hari ini, yaitu dengan Dokter Iwan, ahli asma dan alergi. Ya, Selamat siang dok. Selamat siang. Gimana dok hari ini? Melelahkan. Melelahkan ya dok ya. Banyak dok, pasien-pasien hari ini banyak dok. Iya. Nah dok, ngomong-ngomongin soal biduran itu apa sih dok? Oke, biduran itu kalau secara orang awam ini biduran ini istilahnya ada dua nih. Ada yang bilang biduran, ada yang bilang kaligata. Kalau orang daerah Jawa Barat ngomongnya kaligata. Kaligata ya. Ya. Biasanya ditandai oleh kulit tuh gatal, bentol, merah. Itu aja. Yang paling sering. Yang paling sering itu ya dok ya. Penyebabnya dok? Penyebabnya bisa karena alergi. Tapi bisa juga bukan karena alergi. Kalau karena alergi kan jelas lah, bisa karena obat-obatan, makanan ya, dok, ya. Hewan, tanaman. Terus kalau yang inhaler bisa juga debu-debuan gitu ya. Nah, yang non alergi. Contohnya cancer. Penyakit metabolik, contohnya kencing manis atau diabetes, gangguan tiroid. Bisa juga karena infeksi, contoh kalau karena infeksi paling sering cacing. Tapi di luar itu bisa juga karena bakteri atau virus bisa. Bisa juga ya dok ya pemicunya yang lain ya. Kalau gejalanya dok yang timbul terkena biduran itu selain gatal-gatal apa sih dok? Yang paling sering ya cuman ada tapi jarang ya. Tapi kadang orang rasa kayak panas badannya, kayak meriang, demam, nyeri sendi. Ya, tapi lebih kecil lah ya timbulnya dibandingkan gatal bentol merah. Berarti lebih banyak kan orang karena bentol dan merah ya. Ada orang tertentu bisa juga kadang keluhnya selain meriang itu kayak pusing, bisa. Itu juga bisa jadi gejala? Bisa. Biasanya kalau udah timbul pusing, dia udah timbul pembengkakannya bukan hanya di kulit aja, di rongga sinus. Rongga sinusnya dia ikut membengkak, makanya karena ini keluhannya pusing. Keluhannya pusing ya? Iya. Siapa aja sih dok yang paling sering terkena biduran, yang beresiko biduran? Orang-orang? Segala umur. Segala umur. Iya. Dari bayi bisa dok? Kalau bayi lebih jarang, tapi ya? Bisa aja. Tapi bayi paling sering itu dia eksim ya, atau dermatitis atopi. Kalau bayi lebih ke eksim ya dok? Iya. Berapa lama sih dok kalau biduran itu berlangsung gitu? Dari yang paling ini kriterianya itu ada yang kurang dari 6 minggu, ada yang lebih dari 6 minggu. Kalau lebih dari 6 minggu itu kan masuknya kronis ya. Kronis. Jadi masuknya kronis ya dok ya? Kalau yang lebih dari 6 minggu, kalau kurang dari 6 minggu, masuknya akut lah ya kalau kurang dari 6 minggu. Jadi ada dua ya dok? Tapi kadang pasien baru berapa hari aja kan dia udah ke dokter. Itu berarti gejala. Kan nggak tahan bentol-bentol merah, apalagi sampai ke muka kan dia malu mau berangkat kerja atau mau berangkat sekolah juga iya kan. Ya pasti dia udah langsung ke dokter karena malu. Tapi kalau bentol-bentol gitu dok, gatal-gatal juga nggak dok? Iya, pasti. Ada yang gatal, tapi ada juga cuma bentol-bentol merah. Ada kayak rasa kayak celikit-celikit gitu, tapi kayak rasa kayak ketusuk-tusuk. Ada yang begitu keluhannya. Jadi beda-beda juga ya dok? Iya. Ya. Kalau cara mengatasi dan mencegah biduran nih dok? Pencegahannya tergantung penyebabnya tadi. Ya. Jadi cari dulu penyebabnya apa, hindari penyebabnya, baru kita bisa mencegah supaya dia nggak timbul lagi. Jadi penyebabnya dicari dulu, baru kita tahu ya dok ya, karena apanya ya. Nah dok nih, boleh nih saran-saran dari dokter mengenai biduran itu seperti apa sih dok? Saran saya sih kalau orang udah terkena biduran atau kaligata,
kalau udah tidak bisa tidak membaik dengan obat-obat bebas dalam waktu 2-3 hari ya segera ke dokter. Karena kalau dibiarkan, pembengkakan itu akan menyebar nggak hanya di kulit, bisa kena juga ke saluran pernapasan, bisa kena di kelopak mata, akhirnya matanya jadi bengkak, merah, jadi sipit gitulah ya. Kemudian yang bisa kena juga penyebaran yang lebih lanjut kena ke saluran pencernaan. Biasanya didahului oleh asam lambung dulu tuh naik. Oh, bisa sampai ke pencernaan ya, Dok ya? Iya, tapi nanti itu sebetulnya itu penjalaran atau komplikasi dari penyakit biduran ya. Reaksi alergi itu bisa menyebar. Tapi itu kalau kena ke saluran pencernaan beda lagi nanti ini. Tapi itu salah satu reaksi alergi gitu loh. Kalau kena di kulit kan bentol merah gatel, tapi kalau dibiarkan dia nyebar ke sistem yang lain gitu loh. Kalau ke sistem pernapasan, dia bisa aja nanti jadi asma. Berarti nggak cuman ini doang ya, kulit merah-merah gitu ya, Dok? Iya, karena reaksi alerginya akan terus berlanjut. Seperti gitu. itu. Nah, Dok, kalau misalnya nggak gatel nih, Dok, nggak gatel, nggak timbul bentol-bentol, terus tiba-tiba langsung sesek gitu, ada juga nggak sih, Dok, kasus kayak gitu? Ya ada, tadi saya bilang dia kenanya di pernapasan jadi asma. Tapi mekanisme dasarnya benar dari alergi. Berarti pencegahannya kita harus tes alergi dulu atau gimana, Dok? Iya, harus tahu dulu penyebabnya apa, alerginya apa. Baru kita bisa bicarakan pencegahannya. Berarti tes alergi itu memang upaya untuk mencegah terjadinya. Iya, salah satu cara ya untuk mencegah penyakitnya supaya nggak berulang. Nah, untuk sahabat Indrayana mungkin yang punya pertanyaan mengenai alergi, asma, atau biduran seperti topik kita kali ini, bisa menghubungi WhatsApp Center Klinik kami yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa subscribe dan like dan share juga ke teman-teman atau saudara sahabat Indrayana yang mungkin membutuhkan informasi tersebut. Nah, semoga informasi kita juga bisa bermanfaat ya, Dok ya, untuk sahabat-sahabat Indrayana di rumah yang mungkin membutuhkan informasi tersebut. Saya Tasya dan Dr. Iwan pamit undur diri. Salam sehat, salam Indrayana. Bye.